Ketika Bunda berangkat dari kampung ke sini, ke Pasia ini, itu pun nggak ditemani sama orang tua. Orang tua Bunda itu baru tahu kalau Bunda itu masuk pesantren tuh seminggu setelah itu. Kalau sekarang tuh mau ada orang tuanya di dalam kelas, kalau kami dulu masih ingat, subuh-subuh itu pergi ke masjid-masjid yang ada di Ampang Gadang, di mana lagi ya, ada masjid di Pasia, itu untuk memberikan kultum. Tapi penerapan disiplin di zaman dulu itu luar biasa. Bagi Bunda itu nggak masalah. Itu adalah proses mereka dalam pendewasaan diri. Yang terpenting nggak melanggar aturan-aturan yang sifatnya larangan Allah ya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Dunia Lovers, selamat datang di segmen kita IADP Podcast from Diniyah to Dunia. Insya Allah di segmen ini kita bakal menemani Diniyah Lovers untuk membahas seputar kehidupan para alumni dan kisah-kisah inspiratif dari orang-orang hebat. Nah, kali ini saya Syakila Khairia Irisa Putri akan menemani Diniyah Lovers di segmen kali ini. Nah, Diniyah Lovers, kalau sebelumnya kita udah ngundang alumni newbie nih ke sini, sekarang kita bakal ngajak Diniyah Lovers untuk balik lagi ke masa di mana alumni pertama ada di Diniyah. Tentunya kita akan membahas gimana sih gambaran Diniyah tempo dulu bersama bintang tamu kita yang sangat-sangat spesial. Beliau merupakan sosok yang sangat luar biasa karena baik dulu maupun sekarang beliau masih memiliki ikatan yang erat dengan pondok. Beliau juga merupakan salah satu tenaga pengajar di Pondok Pesantren Modern Diniyah Pasia. Nah, kalau udah penasaran langsung aja kita sapa Bunda Yulianingsih. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Bunda? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gimana nih perasaan Bunda duduk di podcast bareng kita? Wah, perasaannya hari ini deg-degan yang pertama ya. Yang kedua, serasa akan digiring ke masa lalu. Jadi nanti gimana nih kalau pertanyaan-pertanyaan itu kayaknya menggiring kita ke masa lalu lagi. Ya Bun, kayaknya kita memang bakal banyak nanya nih sama Bunda, ngajak Bunda bernostalgia lagi nih. Tapi terasa Bunda udah semakin tua saja sekarang ya. Ya karena kan kita digiring ke masa lalu. Jadi kita merasa, waduh ternyata sih udah nggak muda lagi nih. Udah termasuk, ya begitulah ya umurnya udah mulai mendekati yang namanya apa itu, kematian juga ya. Gitu. Ya udah, Bunda siap nih Bun, kita ajak nostalgia Bun. Siap Bang. Oke, kalau gitu kita mulai di masa awal Bunda masuk pondok nih Bun. Nah Bunda, kenapa sih Bunda milih Diniyah dulu? Gitu. Kenapa Bunda memilih Diniyah? Di zaman Bunda dulu, mungkin pesantren itu bukan sesuatu yang familiar ya di tengah masyarakat, terutama di keluarga Bunda ya. Nggak tahu kalau di keluarga orang lain, tapi di keluarga Bunda, pesantren itu sesuatu yang mungkin mereka belum memahami gitu. Apa itu pesantren, bagaimana kehidupan pesantren gitu. Cuman ketika itu Bunda memiliki teman satu kampung dan mereka beradik kakak itu sekolah di Madrasah Diniyah. Nah, ketika mereka sekolah di Madrasah Diniyah tersebut, ada formulir bahwa setelah SD ini kan akan ada penerimaan santri baru gitu. Tapi ketika itu kan dia masih berbentuk madrasah. Nah, pas tahun Bunda tamat dari sekolah, ternyata udah ada model baru yaitu dengan adanya Yayasan Diniyah gitu kan. Nah, akhirnya Bunda memutuskanlah untuk masuk dengan keinginan Bunda sendiri untuk datang ke madrasah yang ada di Pasia. Bunda masih ingat sekali waktu itu, kebetulan dulu itu kan mobil ini kan bukan sesuatu yang yang seperti sekarang lah banyak atau bagaimana. Nah dulu Bunda berjalan kaki ke Pasia tersebut tanpa orang tua juga. Tanpa orang tua, nggak seperti anak-anak santri sekarang yang ditemani, yang semua dibereskan sama orang tuanya. Bahkan orang tua Bunda sendiri Bunda nggak tahu kalau Bunda daftar di Diniyah. Karena Bunda sampaikan ketika itu memang orang tua Bunda sibuk dalam bekerja ya, dan mereka belum nggak mengerti lah, masih nggak ngerti dengan apa itu pesantren. Bunda memutuskan berjalan dari Tanjung Medan itu ke Diniyah Pasia dan nggak ada bawa uang juga. Nggak ada bawa uang untuk pendaftaran itu. Nah Bunda mendaftar di sana, masih ingat sekali Bunda mendaftar di sana tanpa ada uang dulu. Lupa kali kapan Bunda menyelesaikan administrasinya, mungkin setelah itu bahkan antum mungkin kaget ya. Ketika Bunda berangkat dari kampung ke sini, ke Pasia ini, itu pun nggak ditemani sama orang tua.
berangkat masuk pondok pertama kali? Iya. Masuk pondok pertama kali itu Bunda masih ingat membawa 1 koper berjalan ke Tanjung Alam. Dari Tanjung Alam naik mobil angkot dari dikit ya, langsung ke sini dan itu sendiri, nggak sama orang tua. Orang tua Bunda itu baru tahu kalau Bunda itu masuk pesantren itu seminggu setelah itu. Seminggu setelah Bunda nggak tahu. Bunda udah di asrama waktu itu? Udah di asrama. Bahkan Bunda kasur, baju seragam, ya nggak ada. Nggak ada. Baju seragam nggak ada, kasur, ember, apa tuh nggak ada. Seminggu setelah itu masih ingat sekali Bunda, orang tua Bunda bawa kasur. Baru dia tahu kalau ternyata anak saya sekolahnya di sini gitu. Itu benar-benar gimana ya, mungkin ya itu pula lah perjalanan hidupnya gitu kan. Nah seminggu setelah itu mereka bawa kasur dan segala macam kebutuhan Bunda di sini, ya barulah Bunda merasa ya udah saya sekolah di sini gitu. Apa tujuan Bunda untuk masuk pesantren ketika itu? Masa kecil Bunda memang bukan masa kecil seperti anak-anak lain gitu. Kalau anak lain itu selalu berdampingan dengan orang tua, ketika kecil itu Bunda memang sedikit berjarak dengan orang tua. Artinya tuh orang tua sibuk dengan aktivitasnya, kita besar dengan, saudara-saudara orang tua yang ada di sekitar kita gitu. Nah inilah yang membuat mereka kurang memahami, pentingnya pendidikan lah untuk, istilahnya tuh kelanjutan setelah SD gitu. Nah Bunda memang sudah bertekad dalam hati itu, saya ingin merubah. Saya ingin merubah kondisi, kehidupan saya sendiri gitu. Karena kalau kita nggak tahu lah Allah yang membimbing kali ya. Nggak tahu kenapa harus memilih dinia, nggak tahu juga. Akhirnya Bunda masuk sini, tinggal di sini, seminggu setelah itu orang tua datang, habis itu mereka melihat bagaimana, perkembangan Bunda di sini dan alhamdulillah mereka merasa senang. Nah itu. Tapi nanti setelah kita, di dinia itu beberapa ini ya, periode beliau rajin, menjenguk kita ke pondok gitu dan itu merasa, suatu support yang mungkin mereka tuh bukan karakter orang tua yang bisa romantis seperti itu, tetapi Bunda yakin dan percaya tidak ada orang tua yang tidak menyayangi anak-anaknya gitu. Oke, Bun. Bunda tahu info pondok ini dari mana waktu itu, Bun? Ya dari itu. Dari teman? Dari teman itu tadi, karena kakaknya pernah sekolah di madrasah, diniyah gitu kayak itu. Berarti Bunda masuk ke pondok ini ketika pondok ini, Baru buka pendaftaran ya? jadi udah berbentuk pondok pesantren gitu? Iya baru, tahun pertama. Gitu. Nah, tahun berapa itu Bunda masuk? Tahun 92. 92. Ada nggak sih teman seangkatan Bunda yang sama-sama jadi tenaga pengajar juga sampai sekarang kayak Bunda? Oh pastinya ada, seperti Ustazah Nofriani, Ustazah Triben Dewita, sama Ustazah Ridho. Nah itu satu seangkatan sama-sama berjuang di sini dulu ya, sama berjuang. Seru juga ya Bun, teman-teman yang sama mereka kita dulu sama 6 tahun di sini. Kadang-kadang sekarang kita udah sibuk masing-masing ya. Tapi minggu lalu nih, Bunda kan bertemu dengan ustazah-ustazah yang ada di sini itu juga jarang ya. Tetapi ada rasa rindu ya. Kemarin itu bertemu dengan Ustazah Ridho, Bunda sampai rindu juga gitu kan. Rindu juga kita udah lama gak ketemu gitu kan. Nah, tepat hari berapa? Hari Selasa minggu lalu masih ingat Bunda, ketika Bunda ke pondok bertemu dengan Ustazah Nofriani, ketika itu tahu kenapa ada rasa rindu yang agak berbeda gitu katanya. Bunda bersalaman lalu kita berpelukan. Kata Ustazah Nofriani, "Kenapa Ana kangen sekali ya sama Anti?" Katanya. "Ana juga kangen Ustazah." Rasanya tuh gimana ya, ternyata kita udah sama-sama itulah, sama-sama tua dan sibuk dengan keluarganya masing-masing gitu kan, tetapi insyaallah hati kita masih terpaut satu sama lainnya gitu. Ya dulu Bunda pasti selalu menghabiskan waktu bareng-bareng sama Ya, teman-teman Bunda 6 ya. tahun di sini. Tahu-taunya dipertemukan lagi di tempat yang sama namun dengan versi masing-masing Ya, gitu. yang berbeda, Ya, berbeda gitu ya, ya. Nah ngomong-ngomong soal perbedaan nih Bun, Bunda udah berapa tahun jadi tenaga pengajar di sini Bun? Ini masuk tahun ke-7. Tahun ke-7. Ditambah lagi Bunda udah 6 tahun nyantri di sini ya, kan Bun. Gitu. Kan waktu yang sangat panjang kan Bun. Dan tentunya pondok ini seiring berjalannya waktu juga berkembang. Salah satunya dari segi pembangunan kan Bun. Nah ada nggak sih bangunan yang dari dulu sampai sekarang masih ada gitu Bun, nggak berubah-ubah? Bangunan dulu ketika kita masuk di pondok ini, bangunan itu cuma ada 2.
2 apa gitu? Apa namanya sebelah sini tuh, bangunan yang di sebelah sini sama bangunan sebelah sini. Kelas yang sebelah sini sama kelas yang di samping itu di Kampus. lorong. Kampus 2, Oh, kampus 2. Itu cuman 2 itu saja. Di sana Ustadz Nawazir tinggal, kita disekat dengan itu saja, di lemari saja. Disekat dengan lemari ruangan Ustadz Nawazir, habis itu baru kita ada kamar-kamar di situ bagi yang perempuan, dan yang laki-lakinya masih tinggal di rumah masyarakat ketika itu. Jadi nggak ada bangunan seperti ini, belum ada, apalagi ruangan-ruangan seperti ini nggak ada. berarti kampus yang pertama kali dibangun kampus 2 gitu, Bun? Kampus 2, kalau kampus 1 memang sudah ada dari dulunya kan, tapi kampus 2 tuh memang udah ada bangunan lama, nggak tahu juga Bunda sejarahnya, yang terpenting ada bangunan 2 itu. Rumah Ustadz Nawazir yang sekarang jadi kantor ADM itu dulu setelah kita di sini baru dibangun. Jadi beliau itu pun tinggal bersama dengan santriwati, artinya disekat saja ruangan itu. Nggak ada ruangan khusus beliau itu, nggak ada. Oh, dengan ruangan yang, Sederhana ya. sederhana seperti itu, udah berapa santri atau santriwati yang ditampung Diniyah waktu itu? Waktu itu waktu pertama itu 30-an lebih ya. Tapi maaf Bunda, ada 3 ruangan. 1, 2 sama yang sebelah sini 1. Di depan masjid. Nah, itu ada juga tuh 3 itu. Berarti 30 santri dan santriwati Iya, gitu, ketika itu. Itu teman-teman Bunda berasal dari daerah-daerah dekat sini juga atau ada yang di luar Kabupaten Agam atau dari mana gitu, Bun? Ada juga sih yang dari luar daerah. Dan entah kenapa mereka sampai sini kita nggak tahu juga ya. Yang terpenting ketika itu agak beragam juga sih. Berarti penyebaran info tentang pondok ini udah lumayan luas juga. Iya, alhamdulillah. Tapi benar ya, waktu awal kita di pondok ini memang pondok ketika kita hadir di sini tuh agak ada apa namanya tuh ya, ada pengaruhnya lah terhadap kita selingkungan pondok inilah ya. Artinya keberadaannya kita di situ tuh di sini tuh udah ada mulai terlihat lah gitu. Walaupun sedikit, tapi dulu itu setiap kegiatan itu kita nikmati dengan baik gitu. Kalau dulu kalau sekarang tuh mau ada orang tuanya di dalam kelas, kalau kami dulu masih ingat subuh-subuh itu pergi ke masjid-masjid yang ada di Ampang Gadang, di mana lagi ya? Ada masjid di Pasi ya, itu untuk memberikan kultum. Oh, ke masjid-masjid gitu. Subuh-subuh. Jadi ustadznya itu menggiring. Kita nggak punya ustazah. Iya. Kita belum punya ustazah. Punya ustaz-ustaz pengabdian saja. Dan itu pun kalau ada pun ustazahnya itu bukan berasal dari pondok. Bahkan Bunda masih ingat saja sama satu orang guru gitu. Ketika Bunda masuk di pondok ini, ibu asramanya itu Ibu Epi kalau nggak salah. Bukan Ibu Epi, namanya siapa ya? Bu Eva atau Ibu siapa namanya itu ya. Bunda belum punya baju seragam. Jadi ketika itu seragam pramuka. Orang udah belajar pramuka dong, udah ikut kegiatan pramuka. Lalu ketika pramuka itu kita dulu kan pakai kasur yang bertingkat-tingkat itu kan. Lalu kan ada celah-celah angin di situ. Lalu Bunda duduk di sana nengokin orang pramuka. Lalu lihat pramuka kan. Pergi lagi ke teras itu. Kebetulan Ustaz Nawazir lewat. Yulia nggak ikut pramuka katanya kan. Kata Bunda ketika itu menjawabnya spontan aja. Yulia nggak suka pramuka Ustaz. Antum tahu ketika itu Bunda berbohong? Bunda berbohong. Ketika itu Bunda tuh sebenarnya pengen kali pramuka itu. Karena ya siapa yang nggak suka pramuka kan seru dan segala macamnya gitu. Sebenarnya ketika itu Bunda nggak punya baju seragam. Nggak punya baju seragam. Maka ibu itulah yang membuatkan, dibelikan bahan sama orang tua Bunda ketika itu ya. Beliau lah yang jahitkan baju pramuka. Itulah baju pramuka pertama Bunda di pondok. Nah itu. Oh, jadi dulu belum ada ustazah, cuman guru-guru yang ketika ibu asrama yang ketika itu bukan lulusan pondok. Jadi penanggung jawab asrama Iya, saja penanggung gitu. jawab asrama saja. Nah kan tadi Bunda sampaikan ada teman-teman Bunda yang berasal dari luar kabupaten. Nah, kira-kira mereka itu tahu info pondok ini dari mana, Bun? Kalau info pasti mereka tahu pondok ini dari mana, Bunda kurang tahu juga ya. Bunda rasa itu mungkin dari alumni Diniyah yang madrasah dulu mungkin. Habis itu juga kan ada brosur-brosur yang disebarkan juga. Oke. Berapa orang itu yang lulus di angkatan Bunda sampai kelas 6? Rasanya cuma 8 ya. 8 orang. Itu yang benar-benar dari kelas 1 ya, yang benar-benar dari kelas 1. Bukan yang misalnya ada mereka tuh yang datangnya ke sini tuh udah kelas 3 gitu kan. Kalau ini yang murni itu ya cuma beberapa orang saja. Itu pun
murni itu yang itu perempuan semua itu. Perempuan semua, Perempuan Bun. semua. Apa nih nama angkatan Bunda, Bun? Bunda tuh nggak tahu ya angkatan itu namanya itu apa, tapi dulu kita waktu foto-foto itu apa ya, we are not the best but the first. Itu yang mengingat, nggak tahu Bunda apa itu nama angkatan apa nama apa itu. Oh, jadi dulu belum ada proses penentuan nama angkatan. Ya, tapi belum waktu ada, itu kan ada juga kita foto-foto itu, tapi memang we are not the best but the first. Itu yang dikasih apa tuh kayak foto-foto zaman sekarang, anak zaman sekarang. Apa itu namanya kali ya? Bunda rasa itu namanya kali ya. Karena kita memang bukan yang terbaik ya, tapi memang kita yang pertama, kita yang tahu bagaimana pondok pertama kali itu. Generasi pertama. Iya, cinta pertama pondok ini ya anak pertama dulu kan, karena memang dia yang pertama hadir di pondok kan, merasakan bagaimana perjuangan pondok untuk bangkit, maju segala macamnya gitu. Iya, Bun. Nah, dulu itu proses belajarnya gimana, Bun? Udah ada belum mata pelajaran yang menggunakan bahasa Arab dan bahasa Inggris, Bun? Pastinya. Udah ada. Itu yang membedakan kita dengan sekolah-sekolah lain ketika itu. Pondok itu dulu kan udah sampaikan dari tadi, kalau pondok itu nggak sebanyak sekarang ya. Artinya dulu kami berbahasa Arab, berbahasa Inggris itu sama seperti sekarang. Bahkan mungkin dulu lebih ketat aturannya. Kami dididik oleh guru-guru yang pengabdian dari Gontor ketika. Jadi nggak ada yang dia udah S1 tuh nggak ada, dia udah S2 tuh nggak ada, nggak seperti sekarang udah banyak dari lulusan luar negeri gitu. Tapi penerapan disiplin di zaman dulu itu luar biasa. Karena emang iya luar biasa. Karena yang menyidang segala macam itu memang ustadz yang turun tangan sendiri ya, dan disiplin itu benar-benar ditegakkan. Oh, berarti tenaga pengajar di pondok ini dulu lulusan Gontor? Rata-rata lulusan semua? Iya, dan mereka pengabdian. Berarti bahasa Arab dan bahasa Inggris sudah jadi bahasa pengantar sehari-hari? Iya, udah menjadi tajul ma'had. Sejak dulu ya? Iya, dari mahkamah bahasa, mahkamah lughah, mahkamah kismu aman itu semuanya berjalan. Yang mengadili tentu ustadz langsung. Nah, kalau sekarang kan udah ada mufradat sama muhadasah. Dulu udah ada juga, Bun? Pastinya ada. Memang dari awalnya tuh semua kegiatan-kegiatan memang kita rasakan juga. Makanya kalau anak-anak sekarang dia mengeluh dan segala macamnya, Bunda bawa apa ya? Jadi kan itu udah kita lalui dulu gitu. Berarti mufradat, muhadasah, muhadharah, itu udah ada semuanya. Diniyah Cup itu juga ada dulu. Diniyah Cup ada. Wah, dulu di Niakapnya antum kalau tahu ya lebih serunya tuh segala macam drum band itu keluar itu. Drum band itu keluar ya, tapi lucu ya. Jadi heboh gitu kalau udahnya tuh mukul-mukul apa tuh drum itu. Tapi itu udah tahun-tahun kedua ya. Itu udah mulai rame kan. Kan Bunda bilang tadi udah ada pelajaran yang menggunakan bahasa Arab dan bahasa Inggris kan, Bun. Kalau mata pelajaran umum itu udah ada juga? Udah pastinya ada. Berarti udah gabung juga ya? Udah. Mata pelajaran umum dan mata pelajaran pondok, Bun. Nah, kemudian Bun, ada nggak sih guru yang dari dulu sampai sekarang masih jadi tenaga pengajar di sini, Bun? Itu legendaris tuh ya. Bunda dulu pernah belajar sama ibu kita yang tercinta ya, karena guru kita juga itu kayak Ibu Yulendra. Nah, itu masih Ibu Mary, itu masih sampai sekarang. Mudah-mudahan beliau sehat selalu ya. Ustaz Nawazil udah pasti itu, Ustaz Nasron, Ustaz Syarifuddin, itu masih Ustaz Fauzan, itu masih orang-orang yang berkiprah dari awal dunianya ada. Udah berapa tahun itu ya, Bun? Iya, mudah-mudahan kita doakan beliau sehat selalu gitu ya. Sehat selalu, bisa tetap memberikan kontribusi di dunia. Kalau ujian lisan sama tulisan udah ada nggak, Bun? Udah ada. Kalau UA gimana, Bun? Ujian, pasti ada. Amaliyah juga? Iya, masih amaliyah. Bunda juga mengalami proses itu dulu. Karena memang santri dan santriwati diniyah diharapkan untuk bisa kompeten menjadi guru kan ya, gitu. Ketika tamat dari sini. Ya minimal lah ya, istilahnya itu kan mereka boleh lah mau jadi apapun itu gitu. Tetapi setidaknya ada keberanian mereka lah untuk tampil percaya diri di hadapan orang ramai. Jangan sampai nanti dia pintar buat dirinya sendiri saja, tidak bisa berbicara, tidak bisa menyampaikan aspirasinya kepada masyarakat itu. Nah, bisa nggak sih Bunda gambarkan dikit aja gimana suasana ujian waktu itu, Bun? Wah, kalau ujian di pondok ya,
di awal-awal pondok ini berdiri itu mungkin agak berbeda ya dengan sekarang. Kalau dulu itu ustadz wal ustazahnya itu, ustadz-ustadznya tuh yang terutama karena mereka yang laki-laki semua yang itu yang menjadi penguji ya. Itu kalau marah itu, misalnya kan mungkin aktingnya kali ya. Itu mereka kalau seandainya menguji kita itu, kalau ada yang nggak dapat segala macam tuh aktingnya tuh berbagai macam gitu. Kadang-kadang kursi apa gitu agak di ini kan apa dipukul mejanya sama itu. Mungkin ini tujuan beliau itu agar mental kita sebagai yang diuji gitu ya, itu terasa. Dulu makanya kata Bunda, ada teman Bunda juga ya sama-sama alumni sini. Mungkin beliau sampai sekarang masih sering main ke sini, bahkan banyak berbuat juga di sini ya. Cinta beliau sama Dinia juga luar biasa gitu kan. Uti Salmieti ya, beliau itu kan dulu bagian keamanan. Ya, bagian keamanan. Dulu bagian-bagian OPPM itu kalau berjalan, seandainya nih misalnya nih kita bisik-bisik ya, namanya Kismu Lugo, Kismu Aman, Kismu Taklim. Itu kan identik dengan bahan rumpian sama anak dok kita kan. Selalu Uti ini begini gini, kadang dia kesel lah dengan aturan yang kita buat karena dia sebel lah dengan hukuman yang dia terima. Itu udah wajar aja ya. Di masa lalu juga seperti itu. Tapi kalau zaman dulu misalnya lagi ngerumpi nih, itu misalnya ya anak-anak itu kan, nanti kalau Kismu Amannya itu lewat, dia masuk diam langsung memberikan format Uti gitu. Jadi artinya tuh pengaruh dari OPPM itu luar biasa. Jadi kalau dulu itu jadi mental kita OPPM membentuk karakter anak-anak biar ini juga bertanggung jawab untuk apapun kesalahan yang mereka buat, dan ustadz wal ustazahnya juga menjadikan OPPM ini bermental juga. Artinya kalau mereka salah ya udah dihukum. Dihukum. Jadi Kismu Lugo Kismu apanya tuh di hadapan ustadz kena hukum juga tetap juga. Ya karena kan kita dalam pendidikan. Nggak mungkin walaupun dia udah PPM tuh dia benar semua, nggak mungkin. Nah namanya dalam proses pendidikan ya wajar-wajar saja sih. Berarti dari dulu udah ada PPM juga, Bun? Udah. Sejak Bunda kelas berapa itu, Bun? PPM tuh kalau Bunda nggak salah ya di kelas 2 kalau nggak salah. Berarti kan Bunda generasi pertama nih. Berarti Bunda jadi pengurus PPM ya, dulu 5 tahun, Bun? Enggak juga sih, ada pergantian juga. Tapi pergantiannya itu kapan itu Bunda lupa. Tetapi memang OPPM itu ada. Karena ada Kismu Lugonya itu dulu masih ingat sekali Bunda ya. Ustazah Nofriani itu kan. Ada Kismu Ta'lim juga. Ustazah Triwin kalau nggak salah ya. Ada Kismu tadi lagi. Kismu Aman, Uti Samieti dan segala macam itu banyak sih. Zarido gitu kan. Semua mereka ada. Berarti bukan berarti karena Bunda angkatan pertama, jadi angkatan pertama aja yang jadi OPPM sampai enggak. Tapi awalnya itu mungkin tahun pertama mungkin belum ada kayaknya OPPM. Karena kita masih di bawah naungan Ustadz ya. Karena masih ingat sekali Bunda di tahun pertama itu aturan ini juga sesuka-suka kita dulu gitu. Antum tahu dulu berjilbab ini juga gak seperti antum sekarang ada aturan jilbab. Di masa Bunda dulu itu caranya Ustadz itu mendidik kita tuh mungkin ya dengan berjalan waktu, nanti anak-anak juga dia tahu sendiri gitu. Masih ingat sekali kita main bola itu, jilbab nih selendang itu kita ikat di pinggang, kita main bola aja. Di lapangan di situ kan dulu belum ada bangunan ya, di lapangan. Emang belum ada semacam aturan-aturan yang baku gitu. Bahkan model jilbab pun ada yang ke kanan, ada yang modelnya di kecil, ada apa. Tapi setelah kita punya adik-adik kelas, mulai dikasihkan terapkan aturan sedikit demi sedikit, dan udah ada rasa malu kita. Saya kalau kayak gini malu dong sama depan adik-adik gitu. Begitu. Jadi aturannya tuh emang secara berjalannya waktu nanti baru ada aturan-aturan. Baru nanti setelah ada OPPM baru mulai semuanya. Jadi sebelum ada OPPM Ustadz yang mengelola. Ya, Ustadz yang mengelola semua. Nah kan dengar-dengar Bunda juga ketua OPPM nih, Bun. Siapa yang bilang itu? Itu proses pengangkatan Bunda jadi ketua gimana waktu itu, Bun? Prosesnya ya melalui musyawarah pemilihan itu juga. Voting dari teman-teman. Iya. Hampir sama ya kayak sekarang. Iya, hampir sama lah seperti dulu. Sampai sekarang pun nggak seperti itu juga ya. Ya pernah juga emang. Berarti Bunda jadi ketua PPM waktu Bunda kelas entah kelas 2, entah kelas 3 ini yang agak lupa Bunda sekian rasanya, tapi ya itu bukan di kelas 1 ya, tapi udah punya adik-adik lah kita ketika itu. Kalau siapa ketua PPM setelah Bunda, Bun? Setelah Bunda siapa ya? Bunda lupa Bunda tuh.
Nah, nggak ingat Udah Bunda lama lagi, kali udah ya, lama Bun. kali, lupa benar kali. Nah, menurut Bunda apa sih perbedaan santri zaman dulu dengan santri zaman sekarang? Perbedaannya, mungkin santri zaman dulu itu lebih mandiri ya. Lebih mandiri. Karena Bunda rasa bukan Bunda saja yang memiliki pengalaman yang begitu ketika masuk pondok, teman-teman yang lain mungkin memiliki pengalaman-pengalaman yang ya mungkin berbeda-beda, tapi intinya Bunda rasa anak-anak pertama itu lebih, kuat gitu. Artinya dia lebih kuat menghadapi situasi apapun di pondok, karena pondok nggak menawarkan kenyamanan. Nggak ada pondok nggak menawarkan kenyamanan. Kalau sekarang anak-anak tuh udah makan di ruang makan, udah ada aturan begini semacamnya. Kalau kami dulu masih di ruangan yang sederhana sekali. Bahkan kalau kan udah pernah diceritakan sama Ustadz Nawazir Mukhtar ketika itu, bahwa setelah cuci tangan tuh yang menyerap air tuh ke tanah itu karena masih berlantaikan tanah, gitu. Jadi mental Ya lebih mental kuat juga ya. anak-anak dulu tuh memang lebih, kuat gitu karena, kami tempat bertanya kami juga tidak banyak ya. Kalau kita pengen mengetahui tentang masalah gimana belajar di luar negeri dan segala macamnya itu, ya cuman kepada Ustaz Nawazir bisa kita bertanya. Sementara beliau kan sibuk atau segala macam juga ketika itu ya. Tapi beliau memang memberikan support kepada kita semuanya ketika itu. Nah kalau anak-anak sekarang tuh kan mungkin zamannya atau bagaimana itu kan lebih cenderung diberi dorongan sama orang tua. Nah, anak-anak sekarang yang agak sedikit mengeluh dan segala macam misalnya nih, "Bunda, anak nggak terima kalau dia masuk mahkamah bahasa." Terus Bunda bertanya, "Sebenarnya kalau kamu berpikir positif, kalau ada teman yang menjadi jasus buat kamu, kamu masuk mahkamah, harusnya kamu berpikir positif. Apa mungkin dalam sehari itu kita nggak ada melanggar bahasa?" Iya kan, pasti ada kita melanggar bahasa gitu. Jangan kita tuh merasa, masuk mahkamah itu adalah sebuah, apa namanya tuh ya, kebodohan atau sebuah, hina sekali kita masuk mahkamah, enggak ada. Mahkamah itu adalah bagian dari pendidikan kita di pondok gitu. Justru dengan masuk mahkamah itu, yang pertama mungkin ilmu kita menjadi bertambah. Kalau kita ikhlas ya, kita disuruh bukan bikin pidato, kalau nggak masuk mahkamah mungkin kita nggak sempat-sempatnya atau malas atau bagaimana, karena masuk mahkamah kita memiliki kesempatan untuk membuat pidato, bisa diberikan, pengalaman baru sama uti-utinya gitu. Nah, jadi intinya masuk mahkamah itu suatu hal yang menambah, ilmu bagi orang mau mengambil hikmah gitu. Kecuali mereka yang merasa masuk mahkamah itu adalah sebuah aib. Wah, itu udah lain cerita. Bahkan Bunda sampaikan kepada anak-anak, antum mau melanggar pun, mau bagian keamanan, bagian taklim, bagian bahasa, antum mau melanggar, itu terserah. Yang terpenting antum nggak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Pelanggaran-pelanggaran yang dilarang oleh Allah. Artinya melakukan hal-hal yang hina di depan Allah itu. Tapi semisalnya nih, antum makan berdiri, kan itu masuk mahkamah, oh aman ya. Atau antum misalnya berantem lah, misalnya laki-laki gitu. Yang namanya laki-laki kan ada aja tuh ya. Bagi Bunda itu nggak masalah. Itu adalah proses mereka dalam pendewasaan diri. Yang terpenting nggak melanggar aturan-aturan yang sifatnya larangan Allah ya. Nah, tetapi setelah antum melanggar atau antum cabut dan segala macamnya, tetapi setelah melanggar itu, jangan mengeluh kalau dikasih hukuman. Berani kita berbuat, harus berani juga bertanggung jawab.